Yaudah yuk bareng. Yuk. Tahu nggak? Tadi tuh aku habis baca-baca loh tentang COVID-19. Oh iya, emang gimana? Jadi ternyata COVID-19 itu dia bisa menular ke semua orang. Dia nggak mandang usia dan jenis kelamin. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang nyebabin orang itu rentan terkena COVID. Oh Kamu udah gitu. tahu? Iya. Ah udahlah, biar khusyuk jelasin aku aja di situ di masjid. Oke deh, yaudah Ya yuk. udah yuk. Gimana Nui, lanjutin. Iya, jadinya tuh ya COVID-19 ini dia lebih beresiko pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Kalau di sini disebutnya itu orang dengan penyakit komorbid. Kau pernah dengar? Enggak, apa tuh komorbid? Jadi penyakit komorbid itu penyakit penyerta kayak misalnya hipertensi, diabetes, TBC kayak gitu. Oh gitu. Iya ya, nih coba deh kamu lihat. Lagi ngapain? Ini nih kita lagi baca-baca tentang COVID-19. Wah, itu lagi happening banget. Ayo kita bahas. Menarik banget. Sebentar. Daripada kita di sini, ini kan riuh banget ya, terlalu penuh. Mending kita duduk situ gimana? Oh, Oke, boleh, oke, boleh, boleh. Sip. Jadi gimana kita lagi bahas apa? Iya nih, tadi kita habis baca artikel. Nah, Hmm. ternyata orang dengan penyakit komorbid itu dia lebih beresiko kena COVID loh. Iya, bener banget. Heeh. Soalnya orang yang dengan penderita penyakit komorbid itu dia tuh rentan banget kena COVID. Soalnya kebanyakan dari penyakit tidak menular itu bersifat kronis, makanya dia itu rentan banget kena COVID. Benar. Terus bedanya orang biasa yang kena COVID gimana? Jadi gini, aku jelasin ya. Bedanya itu menurut studi di sini dibilang kalau orang yang terinfeksi virus corona dan memiliki penyakit kronis itu dia tuh lebih rentan untuk memiliki resiko gejala lebih berat, sama halnya kayak orang-orang lansia. Itu tuh dihalkan semuanya karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan tidak bisa untuk melawan infeksi di dalamnya, sehingga tubuh penderita penyakit COVID itu lebih mudah terserang. Sama halnya dengan virus corona ini yang masuk ke dalam penyakit COVID-19. Nah, selain itu, kan orang-orang dengan penyakit komorbid itu organ di dalam tubuhnya kan udah pada rusak ya. Kalau misalkan mereka terkena virus COVID-19, otomatis banyak organ-organ yang di dalam tubuhnya itu semakin rusak, sehingga gejala-gejala yang timbul akan semakin parah. Kalau gitu dampaknya gede juga ya. Iya banget. Iya, Gede aku banget jadi tuh. khawatir nih, soalnya tante aku ada yang kena diabetes juga. Oh iya. Iya. Terus kalau gitu penyakit selain diabetes apa dong? Oke, sebentar. Daripada kita salah referensi, mending kita langsung aja cari di Sumbernya. YouTube. Yuk kita tonton bersama guys. Selamat siang, kembali lagi bersama saya dalam Liputan Cipatik Unik. Berbicara mengenai corona, ada beberapa penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit COVID-19. Kita dapat menyebutnya dengan penyakit komorbid. Apa saja yang menjadi penyakit komorbid? Berikut liputannya. Yang pertama adalah gangguan pernapasan kronis. COVID-19 umumnya menyerang saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang memiliki penyakit kronis pada saluran pernapasan seperti PPOK dan asma berisiko tinggi mengalami gejala yang parah ketika terinfeksi virus corona. Ketika terjangkit COVID-19, penderita penyakit pernapasan kronis akan lebih rentan mengalami gangguan pernapasan berat seperti serangan asma, pneumonia, atau bahkan gagal napas. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskular. Penderita penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan hipertensi umumnya memiliki kondisi jantung yang kurang baik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Hal ini membuat para penderita penyakit tersebut rentan menderita COVID-19 dengan gejala yang lebih berat. Beberapa laporan pun menyebutkan bahwa risiko kematian akibat COVID-19 pada penderita penyakit kardiovaskular lebih tinggi daripada penderita COVID-19 yang sebelumnya sehat. Yang ketiga, diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol lama-kelamaan dapat menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh dan kerusakan pada berbagai organ tubuh. Inilah yang membuat penderita diabetes lebih rentan terkena COVID-19 dan komplikasi fatal akibat infeksi virus corona. Selain itu, infeksi virus corona juga terlihat dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi berbahaya dari penyakit diabetes, seperti ketoasidosis, diabetik, dan sepsis. Berbagai komplikasi diabetes tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian akibat COVID-19 pada penderita diabetes. Yang keempat, penyakit ginjal.
Infeksi virus corona paling banyak menyerang saluran pernapasan, tetapi virus ini juga bisa merusak organ tubuh lainnya termasuk ginjal. Beberapa laporan juga telah menyebutkan bahwa ada sebagian penderita COVID-19 yang mengalami gagal ginjal akut, padahal mereka tidak memiliki riwayat penyakit ginjal. Selain itu, infeksi virus corona juga diketahui lebih berisiko terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit ginjal kronis, rutin menjalani prosedur cuci darah, atau pernah menjalani operasi transplantasi ginjal. Yang kelima adalah kanker. Penderita kanker tergolong dalam kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona dengan gejala berat dan komplikasi serius. Hal ini lantaran sistem kekebalan tubuh pada penderita kanker tidak kuat dalam melawan infeksi. Lemahnya sistem kekebalan tubuh penderita kanker ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya gangguan pada sel darah putih atau efek samping dari kemoterapi. Selain beberapa penyakit di atas, COVID-19 juga lebih berisiko menyerang penderita penyakit autoimun. Hal ini karena penderita penyakit tersebut umumnya akan mendapatkan obat-obatan penekan sistem imun, sehingga daya tahan tubuh mereka lemah dan rentan terserang infeksi. Setelah mengetahui informasi mengenai penyakit komorbid, tim kami telah merangkum informasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan PTM di masa pandemi. Bersama reporter kami Naya Astri di Cipatik melaporkan langsung. Pandemi ini, penderita penyakit tidak menular harus tetap menjalani pola hidup sehat untuk memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dapat mengelola stres dengan baik, juga hindari asap rokok. Penderita penyakit tidak menular yang telah disebutkan sebelumnya disarankan untuk melakukan social distancing atau kini disebut dengan physical distancing guna mengurangi resiko terkena COVID-19. Jika harus keluar rumah, pastikan jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 sampai 2 meter. Hindari kerumunan, tempat-tempat yang ramai, dan jangan lupa pakai masker. Untuk penderita gangguan kronis, disarankan untuk tetap mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter agar penyakit tetap terkontrol. Sekian informasi mengenai penyakit komorbid di masa pandemi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua.